Halo guys, balik lagi di channel ini. Kita bahas tentang subsocial. Kali ini kita akan mengulik tentang monetisasi di subsocial. Monetisasi ini apa sih? Nah, gampangnya monetisasi ini adalah gimana kita cara kita dapetin uang di subsocial. Jadi sebenarnya di berbagai platform media sosial saat ini lumrah ya namanya monetisasi ini. Ada berbagai macam cara. Nah, gimana sih cara kita ngeduitin berbagai aktivitas sosial kita di subsocial? Well, let's check out. Monetisasi di subsocial itu erat kaitannya kawan-kawannya dengan social finance, SoFi. Ini teknologi blockchain yang merevolusi pembayaran di jaringan sosial. Ada berbagai macam cara dan terobosan terkait SoFi ini. Dari yang primitif, primitif ini eh, untuk apa ya cara-cara monetisasi yang udah kita kenal saat ini lah, yang sudah ada di platform-platform media sosial mainstream saat ini, hingga terobosan yang benar-benar baru. Nah, penggunaan SoFi ini memungkinkan kreator itu benar-benar menerima seluruh hasil kerja mereka tanpa ada potongan, tanpa ada komisi untuk platform. Dan komunitas juga bisa menentukan siapa yang benar-benar mereka pengen promote dan siapa yang mereka pengen kasih reward. Jadi apa aja cara monetisasi di subsocial? Ini kita bahas dulu yang primitif, yang kawan-kawan yang udah familiar saat ini. Itu ada dalam bentuk pembelian tips dan subscription. Nah, untuk tips di subsocial, itu pengguna bisa ngasih tips ke space atau posting atau bahkan ke komentar kawan-kawannya. Jadi untuk setiap posting atau space yang dikasih tips, itu setiap send dari tips itu bakal diterima oleh pemilik konten tanpa ada potongan untuk platform. Terus apa gunanya ngasih tips ke komen? Nah, untuk komentar yang kita kasih tips itu bakal mendapat highlight sehingga dapat perhatian khusus lah dari si pemilik konten. Itu gunanya kita ngasih tips ke komen kita. Jadi biar kelihatan sama si influencer apa yang kita tulis supaya dapat notif. Selanjutnya adalah subscription. Nah, subscription ini cukup mirip ya, fitur yang cukup mirip dengan yang ada saat ini di media sosial web 2.0 saat ini seperti Patreon, Substack, dan OnlyFans. Nah, untuk subscribe ini, si subscriber itu bakal dapat konten-konten khusus ya, entah itu video atau tulisan dari si konten kreator atau influencer yang mereka follow. Selanjutnya, apa aja cara monetisasi yang benar-benar baru di subsocial? Nah, itu yang pertama adalah jual sewa konten, kawan-kawan. Jadi ini katakanlah di Twitter itu ada satu tweet yang viral, tiba-tiba viral. Nah, si pemilik tweet itu bisa dapat apa dari tweet yang viral itu? Paling famous ya, saat itu jadi famous, atau mungkin bakal dapat tambahan follower, atau ya paling banter kalau dia punya usaha, dia bisa promosiin usaha atau dagangannya di tweet yang lagi viral itu. Ini hal yang berbeda dengan subsocial. Jadi konten kawan-kawan yang tiba-tiba viral di subsocial itu bisa kalian jual atau sewain ke orang lain. Dengan cara ini kalian yang punya konten viral itu bakal dapat
token, uang, penghasilan langsung saat itu juga. Sedangkan pihak yang membeli atau menyewa konten viral kalian, mereka dapat manfaat berupa peningkatan pengunjung ke space mereka, bahkan mungkin meningkatkan follower untuk space mereka. Seperti itu. Selanjutnya adalah pay-per-view dan NFT. Nah, untuk pay-per-view ini bisa dibilang versi ekonomis ya dari subscription. Jadi daripada kita bayar banyak di awal untuk seluruh konten khusus dari si influencer yang kita suka, ya udah kita cukup bayar untuk konten khusus yang benar-benar kita minatin. Ini pay per view. Sedangkan untuk NFT ini hal yang sangat booming ya saat ini. NFT ini non fungible token, itu dapat berisi hal apapun. NFT ini untuk simpelnya mungkin bisa dianggap semacam goodie bag atau kasih. Gak ada nilai intrinsiknya. Nah, goodie bag atau kresek ini bisa diisi berbagai macam. Untuk saat ini yang ramai itu isinya adalah gambar ya, gambar-gambar ilustrasi entah bentuknya 2 dimensi atau 3 dimensi. Itu bisa dijual tergantung berapa nilai yang mau dibayar oleh si pembeli. Nah, NFT dalam bentuk gambar ini bisa berguna untuk game atau mungkin sekedar koleksi aja ya. Tapi sebenarnya NFT itu jauh lebih besar daripada sekedar gambar-gambar itu. Jadi mungkin untuk musisi katakanlah, mereka bisa isi goodie bag tadi, resek tadi dengan lagu mereka. Terus langsung mereka jual ke pembeli akhir, si pendengar musik mereka tanpa melewati pihak-pihak yang lain. Jadi nggak ada potongan atas penghasilan mereka. Seluruh uang yang dibayarkan oleh si pendengar musik itu langsung diterima seluruhnya tanpa ada potongan sedikit pun oleh si musisi. Selanjutnya adalah monetisasi dalam bentuk smart contract, kawan-kawan. Ini adalah cara apapun yang terlintas di pikiran kawan-kawan. Yang sekiranya bisa diduitin, ya udah bikin aja smart contractnya. Jadi contohnya di sini, katakanlah ada influencer, dia bikin smart contract yang isinya bahwa setiap tips yang diterima oleh konten yang mereka bikin selama 1 bulan itu akan dibagi katakanlah 40% untuk influencer, 60% untuk si pembeli smart contract. Dengan cara ini, si influencer bakal langsung mendapat dana, langsung dapat penghasilan di awal ya. Sedangkan si pemilik smart contract, mereka bakal dapat terus bagian tips atas konten yang dibikin oleh si influencer. Siapa tahu ternyata tips yang masuk ke pembeli smart contract itu lebih banyak daripada uang yang dia keluarin untuk beli smart contract dari si influencer. Monetisasi di subsocial ini memanfaatkan jaringan Polkadot sehingga seluruh pengguna subsocial itu bisa berinteraksi dengan proyek lainnya di parachain yang menggunakan jaringan Polkadot maupun Kusama. Nah, dengan memanfaatkan jaringan Polkadot ini uh, memungkinkan muncul yang namanya social token. Social token ini di satu space itu mereka bisa membuat token mereka sendiri yang berfungsi untuk transaksi di space itu. Itu sangat memungkinkan dengan adanya pemanfaatan jaringan Polkadot ini. Dan selanjutnya untuk para pengguna yang tidak terlalu suka dengan fluktuasi harga mata uang kripto, mereka bisa menerima penghasilan mereka dengan stablecoin, dalam bentuk stablecoin. Stablecoin ini koin-koin yang cukup stabil ya, jadi tidak terlalu fluktuatif. Stablecoin yang memungkinkan untuk di jaringan Polkadot ini contohnya seperti Akala dan Bandot. Ya. Oke, itu tadi uh, berbagai cara monetisasi di subsocial. Gimana menurut kawan-kawan? Atau mungkin ada terlintas ide liar lain yang bisa dimanfaatkan untuk dimonetisasi di media sosial? Kalau ada, silakan komen di video ini.